apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap selalu sehat. Ini memang hari libur, hari Minggu, hujan deras, hujan lebat di mana-mana. Memang suasananya sejuk. Ini enak banget ini sebenarnya untuk berdiam diri di rumah ya, Bung Rocky ya. Ya, ini saya dari semalam itu menikmati hujan karena deras banget di Sentul. Suhunya itu sampai tadi pagi jam 2 jam lalu suhunya masih 21 derajat di ketinggian 620 meter, 21 derajat. Itu suhu, bukan suhu politik. Suhu politik itu 40 derajat. 21 derajat itu suhu kamar pengantin. Dan saya lihat saking deras, saya berpikir mudah-mudahan Jakarta banjir biar Anies dibully. Enggak juga. yang banjir melalui Semarang tuh, tapi kelihatannya Ganjar wali kota Semarang sih tenang-tenang aja tuh gitu. Oh, mungkin begitu tuh. Jadi banjir di puncak, nggak nyampe di Jakarta, atau sampai di Jakarta tapi Anies sudah bersihin gorong-gorong sehingga nggak banjir lagi. Jadi banjirnya tuh pindah ke Semarang untuk menguji gubernur Jawa Tengah. Tapi kita bersyukur gitu karena banjirnya itu terjadi di Semarang, dan bukan hanya Semarang. Kalau Semarang kan tugas wali kota, bukan tugas gubernur ya, sampai di Kudus dan beberapa kota terdekat. Jadi sebenarnya gubernur kena. Tapi alhamdulillah tidak ada satupun yang membuli Ganjar Pranowo. Ya, karena pembulinya kan datang dari komunitas yang sama tuh, jadi nggak mungkin dia membuli sesama anggota itu. Yang sebetulnya yang kecewa adalah Ibu Risma karena Jakarta kok nggak banjir gitu ya. Padahal Ibu Risma datang sebetulnya untuk menyaksikan banjir Jakarta tuh. Itu sebetulnya tuh. Jadi mestinya Bu Risma pindah lagi ke Semarang itu, jadi wali kota Semarang supaya lengkap pengalaman beliau menangani dan menyaksikan kekacauan kebijakan publik. Oke. Nah, ngomongin soal banjir ini, soal bully-membuli ini, kita kaget juga itu tiba-tiba ada seorang tokoh yang kita kenal pemberani kritis, Pak Kwik Kian-Gi, itu menulis di status Twitternya dia bahwa sekarang dia ini takut sekali bicara kritis terhadap rezim ini. Padahal menurut Pak Kwik, zaman Pak Harto yang luar biasa berkuasa aja dia dia berani nulis di media, di Kompas tuh dengan bebas, dan Kompas juga memberikan ruang. Anda mungkin belum lupa tulisan beliau yang sangat legend, saya kira, ketika berseri itu, saya mimpi menjadi konglomerat, ya, pada waktu itu. Oh ya, itu kan. Iya. Saya masih mahasiswa dan suka, bahkan dulu tuh ada debat ideologi yang kuat sekali. Saya kira juga di Kompas yang seri itu antara Arief Budiman almarhum dan Kwik Kian-Gi. Itu betul-betul duel metodologi, duel teori. Arief waktu itu baru pulang dari Amerika, dari Harvard, studi tentang sosialisme, datang dengan gagasan kiri. Dan Kwik menantang itu dengan memperlihatkan pengetahuan dia tentang ekonometri, makroekonomi, dan tentu kajian-kajian mainstream ekonomi. Jadi kita lihat ada debat antara kaum dulu disebut dependensia dari Arief Budiman versus monetaris dari Kwik Kian-Gi. Jadi itu zaman Orde Baru yang mungkin kalau buser-buser sekarang itu dia buka lagi file, dia bingung, ini perdebatan antar dewa, dia nggak ngerti. Jadi itulah yang terjadi kalau kacung-kacung istana ini tidak baca sejarah bahwa pikiran-pikiran baik itu ada justru di dalam perdebatan antara pakar itu, bukan bully antara cebong beternak pikiran sendiri itu. Jadi saya melihat memang ada defisit yang luar biasa di era pemerintahan Pak Jokowi. Kita nggak perlu minta maaf untuk menyebut Pak Jokowi gagal untuk menghasilkan perdebatan publik itu. Nah, yang lebih sial lagi, kabinet itu tidak diisi oleh orang-orang yang mampu untuk membaca pikiran Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi mengatakan bahwa kabinet itu adalah pikiran saya. Nah, sekarang menteri-menteri harus baca pikiran Pak Jokowi. Nggak bisa juga, karena memang nggak ada pikirannya kan. Kan gampang betul kita melihat bahwa kalau nggak ada pikiran, maka nggak ada perdebatan di kabinet. Oleh karena itu, masing-masing menteri itu ambil posisi sendiri. Nah, itu yang kita lihat sekarang. Ada pertentangan justru di dalam kabinet, karena nggak ada orkestrasi pikiran yang dipimpin oleh dirigen yang namanya presiden itu. Jadi presiden nggak bisa baca partitur, tapi mau memimpin orkestra. Itu yang terjadi tuh. Nah, akibatnya adalah inisiatif dari buzzer-buzzer ini untuk bikin orkestrasi sendiri itu, orkestrasi yang membuli.
Itu bukan orkestrasi, itu namanya kakofoni itu. Keriuhan, berisik, tapi seolah-olah dianggap sebagai musik. Inilah ini buser-buser dungu ini nggak bisa bedain antara harmoni dan kakofoni. Itu teori musik begitu. Nih saya udah jadi dosen lagi nih, karena selalu diajak berpikir oleh Herr Subenau point of view. Oke, Bung Rocky. Okay. Kan kita tadi coba bayangkan ada orang yang sepemberani, kita sebutnya gitu ya. Orang kalau zaman Pak Harto berani kritik Pak Harto itu kan terbuka, itu kan orang pemberani itu. Nyalinya double. Kalau sekarang itu ketakutan itu kan luar biasa, dan yang ketakutan semacam itu ternyata bukan hanya Pak Kwik. Pernah Pak teman kita Sujiwo Tejo juga pernah menyampaikan begitu, dia sekarang nggak berani gitu. Dan kemudian kemarin juga Bu Susi yang sangat kritis, sekarang mulai kritis gitu, dan dia juga kemudian memberikan komen ke Pak Kwik, I'm with Pak Kwik gitu, menyebutkan gitu. Dia pun dibully habis dan disebut kadrun. Ini jadi lucu nih. Dan kemudian karena dia membela Anies, dibikin singkatan yang dari sisi bahasa Jawa itu kasar sekali. Anies Susi itu disingkatnya ASU. Mohon maaf saya menggunakan kalimat ini ya. Ini muncul di media sosial kan gitu. Buset. Itulah karena kekurangan pikiran, lalu orang mencari cara untuk masuk di dalam percakapan dengan cara-cara yang slapstick itu. Artinya slapstick itu humor-humor yang dungu itu, yang sekedar mengolok-olok tubuh. Ini satu paket dengan olok-olok pada Natalius Pigai misalnya tuh. Jadi kita tahu bahwa orang yang ketakutan itu biasanya punya kejahatan, korupsi misalnya, moral misalnya, maka orang ketakutan untuk bicara. Nah, Pak Kian Gi, Sujiwo Tejo, Ibu Susi itu nggak punya problem moral, nggak punya beban dengan korupsi. Lalu kenapa mereka ketakutan? Itu berarti mereka bukan sekedar ketakutan, tapi menganggap bahwa ada yang nggak bisa tumbuh di Indonesia, yaitu akal sehat, itu pikiran. Jadi kita justru semua rakyat takut kalau akal pikiran nggak bisa ditumbuhkan. Padahal negeri ini didirikan oleh pemikir-pemikir terbaik bangsa yang hidup dengan ensiklopedi, walaupun sekolahnya nggak selesai, tapi selalu tertarik untuk berdebat dengan gagasan. Itu yang kita nggak lihat. Itu yang menyebabkan Ibu Susi menilai bahwa negeri ini merosot dalam segala hal, termasuk dalam duel pikiran. Itu yang menyebabkan Sujiwo Tejo yang kaya dengan satire, humor yang cerdas, akhirnya menganggap bahwa ya udah, kalau begini nasib kita, itu kita akan perlahan-lahan mengalami involusi. Yaitu turun, bukan evolusi, tapi involusi. Yaitu memburuk sampai akhirnya berantakan. Kwik Kian Gi apalagi? Kwik adalah orang yang dulu mendukung Megawati supaya Indonesia menghasilkan justice. Dan Kwik bertarung dengan kekuatan pikirannya sendiri tuh. Bahkan dia lebih besar dari PDIP dalam soal ide itu. Nah sekarang dia ketakutan. Berarti Kwik Kian Gi pernah punya korupsi gitu, sehingga bakal dibongkar korupsinya tuh. Kan nggak mungkin menganggap Kwik Kian Gi korupsi kan. Orangnya dari awal saintis, kemudian masuk ke politik, belajar di universitas terbaik di Nederland, di Amsterdam. Sujiwo Tejo adalah orang yang juga punya integritas yang kuat dalam upaya untuk memelihara bangsa ini dengan kekuatan logika itu. Ibu Susi juga menanamkan integritas agar supaya Indonesia tidak dirampok oleh asing. Mereka itu adalah simbol dari perlawanan pikiran. Tiga-tiganya nggak punya kekuatan massa. Lalu tiba-tiba dibully oleh massa, oleh massa dungu ini. Jadi kedunguan itu sebetulnya yang sedang berkuasa di Indonesia. Kalau ditanya siapa penguasa Indonesia, ya kedunguan. Itulah. Bayangkan orang seperti Susi yang punya tato, mengerokok, suka berdansa, gitu, tiba-tiba dia disebut kadrun. Nanti bayangkan dari mana logikanya. Selamat datang Bu Susi di dalam wilayah perkadrunan. Lama-lama nanti istilah kadrun itu dianggap sebagai, oh itu partai baru, partai oposisi namanya kadrun itu. Semua masuk di situ, FNN masuk di situ, Herr Subenau masuk di situ, segala macam gitu. Jadi ketidakmampuan. Jadi kita bayangkan bagaimana kita memparodikan sesuatu sehingga lama-lama bendera yang naik di seluruh provinsi itu adalah bendera cebong gitu kan. Karena cuma itu yang terlihat, yang lain nggak mau naik karena ketakutan gitu kan. Bendera Garuda nggak mau naik, bendera pikiran atau simbol-simbol yang menunjukkan kecerdasan nggak bisa digerek ke atas. Karena begitu digerek itu tiang benderanya itu digrogoti,
digerayangi oleh cebong-cebong sehingga bendera nggak bisa dikerek. Jadi mari kita menyanyi bersama, naikkan percebongan agar supaya negeri ini jatuh dalam kedunguan. Jadi soal-soal semacam ini yang saya kira harus dihentikan. Dan siapa yang mau hentikan? Ya oposisi yang mesti hentikan. Oposisi ada nggak di kekuasaan? Nggak ada. Oleh karena itu, ya mari lakukan dari luar itu. Dan ambil risiko, misalnya Tempo selalu ambil risiko. Saya lihat cover koran Tempo atau bagian yang dimemkan melalui koran Tempo itu mengolok-olok presiden itu sebagai orang yang kalah di ronde kedua itu. Ronde apa ronde kedua ini? Ya ronde pikiran. Berarti dari awal dia nggak punya pertahanan pikiran tuh. Kan politik itu adalah pertandingan tinju pikiran. Jadi kalau kalah di ronde kedua, artinya dari ronde pertama sebetulnya tidak ada persiapan pikiran. Harsu. Ya, Bung Rocky. Nah, saya kira walaupun kita pagi ini tertawa-tawa, tapi sebenarnya kita ini mengingat ada hal yang sangat serius ya. Ketika dalam sebuah negara demokrasi, kemudian oposisi yang sudah mati suri karena memang sangat lemah di parlemen, dan kemudian kekuatan civil society, bahkan kekuatan civil society dari dalam, kan Pak Kwik bagaimana kita sebut orang dalam ya, orang PDIP pun itu sudah ketakutan, kan yang serius yang harus kita ingatkan ini, Bung Rocky. Ya betul, dan harusnya menteri-menteri yang datang dari komunitas akademis, kalau dari partai pendukung udahlah kita anggap itu sama aja, IQ-nya tuh sekolah 200. Tapi kan ada menteri-menteri yang datang dari kalangan profesional, ada Sri Mulyani, Erick Thohir, beberapa Nadiem segala macam, yang otaknya sebetulnya masih bisa dikuras sisa-sisa pertahanan otaknya tuh. Tapi kita bertanya, kenapa otak itu yang tinggal tersisa untuk memberi kritik pada di dalam atau saling menegur di antara mereka itu nggak terjadi? Atau mungkin Mahfud MD, kan Pak Mahfud bisa keluar dengan satu statement bahwa kita ingin merestorasi bangsa ini, restorasi itu istilah Nasdem, supaya tidak menghasilkan kedunguan. Karena itu hentikan membuli, silahkan saling membuli dengan pikiran, bukan dengan olok-olok itu kan. Jadi terpaksa itu saya mesti ulangi lagi pesan-pesan semacam itu. Kalau saya dari awal saya udah pastikan dari 3-4 tahun lalu bahwa ini rezim yang dikendalikan dari dalam kolam gitu. Dan mereka punya IQ yang sangat tinggi, yaitu 200, tapi rame-rame sekolam. Dan itu saya konsisten aja, karena saya mau terangkan pembuktian itu hari ini juga makin terbukti dengan 3 teman kita yang dibully, Kienki, Ibu Susi, dan Sujiwo Tejo. Kalau saya mah udah nggak mau dibully, kan masa kita layani kedunguan gitu kira-kira. Harus tuh. Ya. Kalau Rocky Gerung dibully, terus akun Twitternya dihack dan sebagainya, orang nggak kaget lah gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba Kwik Kiengi, terus kemudian Ibu Susi mendadak kadrun juga, saya kira ini berat. Sama dengan anehnya kalau Anda tiba-tiba mendadak cebong tuh, Bung Rocky. Padahal tiap kali saya jalan ke hutan, saya justru bercengkrama dengan cebong gitu, karena di mana-mana ada kodok itu. Tapi itu betul-betul kodok yang adaptif, yang fit and proper dengan lingkungannya, di hutan, di kolam, di kampung itu. Kalau kodok ada di pusat kekuasaan, itu artinya bertentangan dengan prinsip evolusi itu, karena kodok tidak boleh berevolusi di dalam kekuasaan. Jadi itu hasilnya. Jadi udahlah, kita anggap aja ini rejim yang kekurangan pikiran, selalu memanfaatkan kedunguan untuk mempertahankan kekuasaan. Dan itu juga. Ini kalau dalam bahasa agama itu disebut sunatullah gitu, menentang sunatullah. Jadi menentang sebuah keniscayaan gitu. Iya, karena nggak mampu untuk memindahkan pikiran dari kondisi gelap ke kondisi cahaya. Jadi bagian-bagian itu yang sebetulnya menyebabkan bangsa ini disorot dalam versi dia yang paling bodoh itu, yaitu ketidakmampuan kekuasaan untuk memelihara akal pikiran. Ya, itu pentingnya pendidikan. Ya, saya kira kita tetap mengingatkan kepada, bukan mengingatkan, mensupport Pak Kwik, Bu Susi, dan teman-teman lain yang masih tetap mencoba kritis, karena suara Anda ini sangat diperlukan bagi bangsa ini untuk tetap demokrasi kita tegak. Tetapi bersamaan itu kita mengingatkan juga pada para pembuli ini, berhentilah gitu bersikap dungu. Kalau saya menganjurkan sebaliknya tuh, maksimalkan kedunguanmu agar supaya rejim ini tenggelam di dalam kolam kedunguan. Kan sebetulnya itu pesan sini saya sih begitu. Karena udah capek ingat-ingatin itu. Dah. Oke.
Bung Rocky, kita lanjutkan liburan kita akhir pekan ini dan kita menunggu apakah banjir di Semarang, bukan menunggu, saya kira kita doakan teman-teman kita yang ada di Semarang, di Kudus dan beberapa tempat lainnya supaya banjirnya segera reda ya, supaya segera surut maksud saya. Ya, dan kita bantu agar supaya para pengungsi itu memperoleh haknya itu. Paling nggak kita sapa kalau kita nggak bisa kasih bantuan sosial. Kadang-kala saya muter ke Jawa Barat untuk lihat bencana itu dan sekedar menyapa atau bantuan kecil-kecilan. Jadi orang merasa diperhatikan seperti itu, persaudaraan kita itu. Nah, yang lebih penting adalah para intelektual, mari kita banjiri istana dengan pikiran agar supaya istana itu bisa diapungkan kembali sebagai istana pikiran itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.